dengan sengaja mengadakan perjalanan jauh hanya untuk ziarah kubur. Dan khususnya kubur Rasulullah SAW. Gitu. Maksudnya kita boleh ke Madinah, sholat di Masjid Nabawi, tapi bukan secara khusus mengejar kuburannya. Dan dinukil perkataan para ulama bahwasanya para sahabat saja ridwanullahi alaihim, mereka tinggal di Madinah, tidak tiap hari mereka ziarah kuburan Nabi SAW. Mereka sholat 5 waktu ya, sesekali mereka mampir mengucapkan salam sama Nabi sebagai bentuk ziarah. Ya. Jadi kalau kuburan Nabi SAW saja seperti itu, apalagi kuburan orang-orang lain. Kita boleh mengambil pelajaran kalau lewat kuburan kita ucapin salam. Tapi kalau setiap hari dijadikan sebagai sebuah jadwal, apalagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, mengambil tanah kuburan tersebut, membangun bangunan yang besar, memasang lampu dan berbagai macam ritual yang dilakukan yang tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW, ini malah khawatirnya membawa kepada perbuatan dosa. Ini juga sudah pernah kita jelaskan ya. Dan ada doa-doa yang dibaca dari Nabi SAW pada saat kita ziarah kubur. Jadi sebenarnya sederhananya ziarah kubur sunnah, datang, kita lewat atau kita mampir, sama saja ya. Kita di depan pagarnya ucapin salam atau kita masuk ke dalam di depan kuburan orang tua kita misalnya. Itu semua tidak ada masalah ya. Itu dibolehkan. Cuma khilaf di antara ulama tentang apakah boleh wanita mengantar jenazah atau tidak. Kalau ziarah kubur nggak ada masalah ya. Yang penting bukan dijadikan sebagai sebuah rutinitas. Ya, seakan-akan itu jadwal yang harus dilakukan. Ya. Tapi ziarah kubur secara umum boleh untuk kaum muslimin dan muslimat. Gitu ya. Dan nanti kalau ziarah kubur juga ada adab-adabnya. Jadi kita ucapin salam, doakan mereka lalu kita pergi. Nggak ada hubungannya antara selamatnya si mayit dengan kita taruh bunga atau siram air misalnya di kuburan tersebut. Itu belum pernah ada sunnah dari Nabi SAW. Saya pernah dengar sebuah cuplikan ceramah dari salah satu da'i di Indonesia. Dia mengatakan menaburkan bunga di kuburan itu ada dalilnya. Karena Nabi Muhammad SAW pernah menancapkan pelapa kurma di kuburan 2 orang. Lalu beliau bersabda bahwasanya selama pelapa kurma ini tidak kering, maka semoga saja siksa kuburan kedua orang ini diringankan. Nah ini harus difahami baik-baik. Hadis ini adalah khususiyatun Nabi SAW. Ini khusus buat Nabi. Ini Nabi saja. Jadi Nabi SAW pernah lewat kuburan, kemudian beliau minta kepada Anas bin Malik dan sahabat Nabi yang lain juga untuk mengambil pelapa kurma. Lalu Nabi SAW membelah 2, lalu menancapkan di 2 kuburan dan bersabda seperti sabda tadi. Semoga saja siksa mereka diringankan selama pelapa kurma ini belum kering. Itu Nabi lakukan hanya sekali itu saja, bukan setiap saat. Dan para sahabat faham kalau itu khusus untuk Nabi. Allah berikan buat beliau. Terbukti tidak ada satupun riwayat dinukil kepada kita Abu Bakar pernah lakukan, Umar pernah lakukan. Karena kalau ini memang sunnah Nabi, bukan khusus buat beliau, maka tentu kuburan orang semuanya kita tancapkan pelapa kurma dengan tujuan agar ringan siksanya, gitu kan? Tapi ini khusus buat Nabi SAW. Ada hal-hal Bapak Ibu sekalian memang khusus untuk Nabi SAW. Seperti beliau menikah lebih dari 4 orang wanita, beliau puasanya wisal. Wisal itu tiba maghrib nggak buka puasa dulu, lanjut sampai besok. Itu tidak boleh untuk orang biasa, tidak boleh untuk kita. Makanya Abdullah bin Umar pernah puasa, Abdullah bin Amr bin As pernah puasa, tidak berhenti setiap hari. Maka Nabi SAW larang dia, disuruh puasa sehari, buka puasa sehari. Jadi tidak boleh dia setiap saat. Nah seperti itu misal contohnya ya. Jadi semua ini jelas bagaimana ajaran dari Nabi alaihi salatu wassalam.